tanyakan pertanyaan sama saudara sama abangku katanya, emang kamu udah wajib menikah belum atau sunnah kayak gitu. Jadi misalnya juga dalam hal menikah ada kondisi seseorang wajib menikah, sunnah menikah, mubah menikah, makruh menikah dan haram menikah. Jadi itu semua kembali ke kebutuhan gitu ya, kembali ke kebutuhan ya personal kayak gitu ya, kayak gitu. Jadi be smart muslim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman yang sudah nonton kita sejak awal, makasih banget gitu atas atensinya, komen-komentarnya, dan juga sudah disimak. Yang sudah subscribe, makasih juga. Yang belum boleh di subscribe dulu. Baik, kita hari ini mau ngebahas tentang, jadi sebenarnya kita sebagai seorang muslim itu ada panduan, semacam aturan ya, aturan boleh, nggak boleh, halal haram. Kalau misalnya pada umumnya muslim itu biasanya berpatokan sama halal dan haram. Tapi sebenarnya ada juga loh tengahnya ya, mubah, kemudian makruh ya. Terus juga jadi kayak enggak hitam putih, halal, pasti haram enggak. Tapi secara syariat ada ya istilahnya mubah dan makruh. Sebenarnya itu gimana, Mas? Ya, artinya semua aktivitas yang kita kerjakan itu tidak pernah terlepas dari hukum syariah. Ada 5, wajib, sunnah, mubah atau halal, kemudian makruh dan haram. Ya, jadi ini nih yang mungkin barangkali perlu untuk jadi perhatian. Banyak yang hanya mengkategorikan antara halal, haram, atau bahkan ada yang mengatakan halal non halal, dalam arti non halal itu haram, atau haram itu dihaluskan dengan kata non halal, padahal non halal itu tidak bermakna haram, tidak selalu bermakna haram. Non halal itu bisa jadi apa, makruh kah, atau sunnah kah, atau wajib kah. Nah, jadi tidak sepatutnya haram itu diganti dengan non halal begitu. Haram aja bilang haram gitu. Kalau makanan halal, ini makanan haram, jangan bilang non halal. Karena non halal itu bisa berarti Ya. makruh atau sunnah begitu. Iya iya iya, benar-benar. Jadi jangan hitam putih banget. Maksudnya pasti ada. Ya, ada ragam yang lain selain haram Ya, gitu. jadi pentingnya kita paham soal syariat itu ya. Jadi kayak pikiran kita tuh lebih luas kayak gitu. Jadi kalau misalnya nih, misal nih kondisinya yang kita baru bahas kemarin, refreshing. Iya. Ya, itu kan memang apa, kalau secara ininya sakleknya ada percampuran antara laki-laki dan perempuan kayak gitu. Terus Jadi kemarin tuh ya ya. ceritanya kita liburan, kita gunakan waktu-waktu itu untuk berkunjung ke satu tempat rekreasi, tepatnya ke kebun binatang. Kemudian ada yang berkomentar, lebih baik waktu seharian itu digunakan untuk ngaji atau aktivitas yang lain seperti dakwah. Nah, ini eh, perlu untuk dipahami bahwa ya mungkin betul kalau misalkan kita pergunakan waktu itu untuk aktivitas yang lebih baik seperti tadi dikatakan ngaji atau menuntut ilmu. Nah, tapi sebetulnya ketika kita menggunakan waktu untuk rekreasi atau refreshing, yang mana itu hukum asalnya mubah, itu bukan berarti tidak sepatutnya untuk tidak dilakukan. Artinya satu aktivitas yang mubah pun itu bisa jadi bernilai positif atau bahkan berpotensi untuk apa namanya memberikan kita ganjaran atau pahala. Iya iya. Jadi maksudnya nggak serta merta kalau misalnya perkumpulan, padahal kan setiap aktivitas kita kan ibadah ya. Ya, benar. Cuci piring itu kan mubah ya. Betul. Ya kan, makan tuh mubah ya. Ya. Bersih-bersih tuh nggak ada bilang wajib bersih-bersih. Ya. Enggak kan? Ya. Itu semua mubah kalau misalnya niatnya kayak niat untuk lillahi ta'ala, untuk tadabur alam kayak gitu kan, ada banyak kebaikan-kebaikan di sana. Ya, ya. Memang hukum asalnya rekreasi itu mubah, ya kan? Tapi perkara yang mubah itu bisa menjadi berpahala kalau seandainya kita niatkan lillahi ta'ala. Misalnya tadi betul, hukum asalnya makan itu mubah. Tapi kalau misalkan kita niatkan makan itu untuk katakanlah menikmati apa yang Allah berikan kepada kita sebagai apa namanya wujud kita menghayati kenikmatan Allah, itu akan bernilai positif. Atau kita makan agar kita kuat beribadah,
itu yang aktivitas yang mubah itu akan mendatangkan pahala. Begitu juga katakanlah kalau kita rekreasi, itu kalau misalkan kita niatkan tadabbur alam atau merefresh pikiran agar tidak penat, dalam rangka semakin giat menuntut ilmu atau aktivitas positif yang lain itu juga berpahala. Artinya itu tadi bukan berarti yang mubah itu tidak berpotensi untuk apa namanya mendapatkan kita pahala. Iya, iya, iya. Juga ada hadis yang pernah bilang gini kan, justru lebih baik membantu orang daripada mau membantu orang yang kesusahan daripada iktikaf semalam suntuk, ya nggak sih? Ya benar. Pernah dengar nggak? Ya betul. Jadi sebenarnya jangan dikotomis antara aktivitas sehari-hari. Oh, kalau misalnya kita beraktivitas tadabbur alam, ke kebun binatang, segala macam atau apapun itu bukan ibadah. Tapi kalau misalnya niatku, aku yang punya anak satu gitu kan, pengen anak itu, oh ini loh nak, ciptaan Allah. Allah tuh ciptakan hewan kayak gini. Terus juga ada hewan yang itu kalau misalnya manusia diserahin untuk menciptakan itu kan nggak bisa dan itu bisa langsung lebih tepatnya kita sedang tadabbur alam ayat kauliyah dan kauniyah nggak sih? Ya Kayak betul. gitu. Jadi penting kita untuk mengetahui bahwa syariat itu tidak serta-merta hanya halal dan haram saja. Ya. Nah, kemudian ada satu hal lagi yang perlu untuk diperhatikan. Hmm. Kadang-kadang atau dalam waktu tertentu, satu aktivitas itu hukumnya bisa berubah. Contoh Hmm. katakanlah makan. Hmm. Kalau misalkan kita makan pada saat tengah hari bulan Ramadan, itu bisa jadi haram aktivitas makan itu. Iya. Tapi kalau misalkan kita makan ya pada waktu hari raya Idul Fitri, nah itu justru dianjurkan karena tidak boleh kan kita puasa pada hari-hari tertentu termasuk Idul Fitri. Atau kalau misalkan kita sudah berada dalam kondisi genting, itu makan menjadi wajib. Iya. Nah, begitu. Jadi setiap aktivitas itu hukumnya bisa berubah sesuai dengan Iya, kondisi. iya, 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 Betul kan? betul, Misalkan betul, kita betul. refreshing ya. Kita udah penat, kemudian daripada suntuk ya, atau daripada kita melakukan aktivitas yang berpotensi kepada maksiat ya, maka refreshing atau pergi ke tempat rekreasi itu juga bahkan dianjurkan begitu. Ya aku jadi ingat banget. Jadi sebelum aku tuh menikah, aku ditanyakan pertanyaan sama saudara sama abangku, katanya, emang kamu udah wajib menikah belum? Atau masih mubah, masih sunnah kayak gitu. Jadi misalnya juga dalam hal menikah ada kondisi seseorang wajib menikah, sunnah menikah, mubah menikah, makruh menikah dan haram menikah. Jadi itu semua kembali ke kebutuhan gitu ya, kembali ke kebutuhan ya personal kayak gitu ya. Kayak gitu. Jadi be smart muslim, jadilah muslim yang menyeluruh ya. Jadi jangan setengah-setengah gitu. Kalau misalnya kita ingin menjadi muslim yang kafah gitu kan. Jadi kita jangan melihat dari hanya satu dua perspektif saja gitu kan. Kayak gitu. Ada penutup lagi? Ya, selayaknya setiap aktivitas yang baik itu, termasuk diantaranya aktivitas yang mubah itu, kita niatkan untuk kebaikan, untuk ibadah kepada Allah. Ya, dengan membaca basmalah. Sebab segala sesuatu, setiap perbuatan yang baik, itu kalau tidak dimulai dengan basmalah, maka akan menjadi amalan yang terputus. Nah, begitu. Benar-benar Bismillah. Kalau kita bahas Bismillah lagi panjang lagi pembahasannya. Dengan nama Allah aku ke kebun binatang, dengan nama Allah aku menikah, dengan nama Allah aku belajar, dengan nama Allah aku menjadi seorang ibu, ya kan, kayak gitu. Dengan nama Allah dia menjadi seorang ayah, atau kayak gitu. Apa sih? Kayak gitu. Jadi semua pasti sebagai Muslim kita punya pedoman ya, pedoman dan juga kita masih belajar juga teman-teman. Kalau misalnya ada saran masukan boleh banget komen di sini. Kalau ada request juga boleh banget. Cukup untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.